Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bab mengenai hidayah, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kehendak untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Allah hanya memberikan peluang bagi dia untuk menyampaikan. Yang ini disebut dengan hidayatul irsyad. Adapun orang tersebut mau mengamalkan, mau melaksanakan apa yang disampaikan kepadanya, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, apalagi manusia yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, karena dia yang mampu untuk memberikan hidayah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya muallif membahas macam-macam kesyirikan dan juga batilnya kesyirikan. Berikutnya beliau menyampaikan faktor-faktor atau sebab-sebab orang itu bisa terjerumus ke dalam dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang kita untuk melakukan kesyirikan, tetapi Allah juga melarang perkara-perkara yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Suatu wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Sekiranya ada suatu perbuatan yang itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka Allah juga haramkan perbuatan tersebut. Maka bab yang beliau sampaikan di sini adalah babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis sholihin. Bab yang menjelaskan bahwasanya sebab kekufuran manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya huwal ghuluwu fis sholihin, yaitu bersikap gulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Jadi al-ghulu yaitu maknanya mujawazatul had fil madhi wal qadhi, melampaui batas, yakni berlebih-lebihan di dalam memuliakan atau mencela. 6. Itu makna al-ghulu, berlebih-lebihan. 6. Kita dianjurkan untuk memuliakan orang-orang soleh. Namun kita juga dilarang bersikap berlebih-lebihan, mendatangi kuburannya, menjadikan dia sebagai wasilah dalam berdoa,
apalagi meminta kepadanya langsung, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Sebelum kita lebih luas membahas tentang dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif tentang haramnya bersikap gulu, yang itu merupakan perbuatan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, maka ya kita sampaikan beberapa istilah berkaitan dengan gulu. Disebutkan dalam kitab Zahiratul Gulu Fid Din yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ali Abud bin Ali rahimahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya gulu, ya, kemudian dampak buruk dari gulu dan macam-macam gulu dan yang lainnya. Ya. Maka yang pertama, ada beberapa istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW bagi orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Jadi istilah-istilah ya atau ungkapan di dalam syariat bagi orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Karena larangan bersikap gulu bukan hanya dalam perkara akidah, tapi mencakup semuanya, baik dalam ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Yang pertama, gulu juga disebut tanattu'. Ya, tanattu'. Ta nun to ain, tanattu'. Yakni sikap ekstrim. Ya, maknanya sama, berlebih-lebihan. Sikap ekstrim. Ya, seperti gulunya orang-orang Khawarij, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Makanya disebut namanya at-tanattu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau menyampaikan 3 kali, celakalah orang-orang yang ekstrim, celakalah orang-orang yang ekstrim, yaitu yang bersikap apa? Gulu. Yang kedua, gulu juga disebut tasyaddud. Tasyaddud yakni memberat-beratkan diri, memberat-beratkan diri, melakukan suatu ibadah di luar dari batas kemampuannya. Ya. Nah, seperti 3 orang sahabat yang bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan, mereka merasa kurang dan mereka pun mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur, aku tidak akan menikah. Ya, berarti dia melakukan suatu ibadah yang berlebih-lebihan, yang justru memberat-beratkan dirinya sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian membinasakan diri kalian. Makanya semua syariat yang itu memberatkan diri kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan, rukhsah, kecuali jihad. Ya, kecuali jihad. Anas bin Malik radhiyallahu taala meriwayatkan di mana Rasulullah bersabda, la tushaddadu ala anfusikum fayushaddadullahu alaikum fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim fatilka baqayahum fis sawami' wad diyar wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabna alaihim. Janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberat-beratkan kalian.
Sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka. Ya, perbuatan seperti ini itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sisa-sisa mereka masih dapat kita saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, yaitu kerahiban. Mereka enggak mau menikah. Nah, ini merupakan bentuk apa? Tasyaddud, memberat-beratkan diri, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah, tabiat kepada kita untuk cinta kepada lawan jenis. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia, senang cinta kepada lawan jenisnya. Ini fitrah jamaah sekalian. Iya. Nah, Nabi juga mengatakan inna dina yusrun wa la yushadda dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah orang yang mencoba mempersulit melainkan dia pasti kalah, artinya gagal. Jadi sesuatu yang sudah mudah jangan dipersulit. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, maka kita tidak boleh menolak dari kemudahan tersebut. Seperti misalnya ketika kita sedang safar, maka para ulama mengatakan wajib untuk mengqashar salat, baik safar dalam perjalanan maupun safar dia telah tiba di suatu tujuan, maka wajib bagi dia untuk mengqashar salat. Kalau dikatakan wajib, kalau dia itmam 4 rakaat berarti apa? Berdosa jamaah sekalian. 6. Kemudian istilah yang ketiga adalah i'tida. I'tida, hamzah ain dal, yaitu melampaui ketentuan syariat. Ya, melampaui ketentuan syariat. 6. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, dan janganlah kalian melampaui batas. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memerangi para musuh, tapi jangan melampaui batas. Seperti misalnya membunuh anak-anak kecil, atau membunuh dengan cara mengulitin atau memutilasi, maka ini bagian daripada bentuk apa? Al-i'tida. Allah mengatakan wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Apabila kalian membunuh maka perbaguslah dalam pembunuhan tersebut bagi orang-orang yang dibolehkan untuk dibunuh. Kemudian yang keempat, takalluf. Takalluf, ya, ta kaf lam fa, takalluf, yakni memaksakan diri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 86, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahmu, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan, yang memaksakan diri. Jadi itulah 4 istilah dari perbuatan gulu berlebih-lebihan. Yang pertama apa? Tanattu'. Ya, yang kedua tasyaddud. Yang ketiga i'tida, yang keempat takalluf. Nah, kemudian juga ya dijelaskan tentang kenapa banyak orang yang bersikap gulu dalam beragama. Apa sebabnya? Ya. Yang mana hal ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, tetapi umat Islam pun banyak yang bersikap gulu. Bahkan Nabi SAW, nanti kita akan bahas hadisnya, beliau mengatakan iyyakum wal ghulu,
Waspadalah kalian dari sikap gulu. Fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum al-ghulu fid din. Ya. Karena sebab kebinasaan umat-umat terdahulu karena mereka bersikap gulu kepada di dalam beragama. Ya, Nabi memperingatkan iyyakumul ghulu, menunjukkan bahwasanya ada di antara umatnya bersikap gulu. Ya, bersikap gulu kepada orang-orang soleh misalnya. Maka di antara sebabnya adalah al-jahl, kebodohan, kejahilan. Banyak orang yang tidak paham tentang bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan syariat, tidak memahami kaidah-kaidah di dalam menafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga mereka beragama itu hanya mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsu, apa yang dinilai baik maka dia lakukan. Inilah al-jahl yang merupakan biang kerok menyebarnya kesesatan. Ditambah lagi adanya dai-dai yang tampil di permukaan, yang pada hakikatnya mereka menyeru kepada umat ini ke jurang neraka, menyesatkan umat, menolak dalil-dalil, atau mereka menyampaikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi memahaminya hanya dengan hawa nafsu mereka. Kemudian sebab yang kedua adalah taklid, ikut-ikutan. Ya, jadi taklid pada hakikatnya itu adalah kebodohan. Karena kita harus bedakan antara taklid dan ittiba, jamaah sekalian. Ittiba yaitu kita mengikuti perkataan orang yang didasari dengan apa? Dalil. Ya. Makanya kadang mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf, kalian bilang kita enggak boleh taklid, tapi sedikit-sedikit kalian mengambil perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Qayyim, perkataan ulama-ulama ini. Katanya kalian melarang taklid. Ya, bahkan mereka juluki kita sebagai pemulung. Kenapa? Karena nyomot-nyomot perkataan ulama. Ya, justru mereka menjadikan suatu kebanggaan tatkala dia bisa menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Ya, jadi menafsirkan Al-Quran secara kontekstual bukan tekstual. Maka kita katakan jamaah sekalian, kita bukannya taklid kepada Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa kita pelajari kitab Tauhid? Bukan karena kita taklid kepada beliau, tetapi apa yang beliau jelaskan itu wadih, berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para sahabat, sehingga kita menukil perkataan mereka itu bukan taklid. Jadi taklid itu mengikuti secara membabi buta, ya, tidak didasari dengan dalil. Termasuk taklid juga adalah ta'assub, yaitu mengikuti adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, mengikuti tokoh-tokoh masyarakat. Dan itu nyata jamaah sekalian, ketika sudah disampaikan kepadanya dalil, ya seperti kemarin kita sempat ketemu sama orang yang dia bilang, iya saya yakin apa yang diajarkan manhaj salaf itu bagus, wadih, kemudian juga terarah, sistematis. Ya, tapi kenapa saya tidak mau tidak mau mengikuti ini? Artinya masih mengikuti kajian kemana-mana. Ya, karena takut. Ya, ini takut misalnya kalau mati tidak diurusin jenazahnya, tidak diadain tahlilan, ya, kemudian takut dikucilkan dan yang lainnya. Maka inilah efek dari taklid buta jamaah sekalian, yang dia akan terus mengekor ya kepada orang yang ditokohkan. Nah, kemudian juga di antara sebab lainnya adalah berdalil dengan hadis-hadis palsu, ya, berdalil dengan hadis-hadis dhaif. Ini menjadi ya di antara sebab utama kenapa banyak orang yang bersikap gulu dalam beragama. Ya, seperti misalnya orang yang bersikap gulu kepada guru-guru mereka, apapun yang dikatakan oleh gurunya maka dia ikutin.
Walaupun gurunya salah, maka dia berikan uzur. Dia berpedoman dengan hadis, man qallada aliman laqiyallaha salima. Barang siapa yang taklid kepada orang alim, ahlul ilm, Pak Kiai, Pak Ustadz, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Ya, tapi hadis ini adalah hadis yang maudhu, palsu, dan banyak lainnya hadis-hadis maudhu yang menyebabkan orang itu bersikap apa? Gulu. Nah, ini poin yang kedua, sebab-sebab gulu. Dan yang ketiga adalah bentuk gulu. Jadi larangan gulu, iyyakum wal gulu, itu bersifat umum, mencakup semua permasalahan, baik dalam hal keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Ya, gulu dalam bentuk keyakinan. Seperti apa contohnya? Ya seperti misalnya seorang yang meyakini bahwasanya orang-orang soleh itu maksum. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang mereka kultuskan itu dikatakan maksum. Seperti keyakinan orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Ya, orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang mengatakan bahwasanya para imam yang 12 itu maksum. Maka kita tidak mungkin bisa bersatu dengan mereka. Walaupun ada usaha untuk menyatukan antara Sunni dan Syi'i, maka itu adalah suatu hal yang mustahil. Ada buku yang ditulis oleh tokoh terkenal di negeri kita, Syiah dan Sunni bergandengan tangan. Maka itu nggak mungkin ya mas kalian. Kenapa? Karena usul-usul dan pondasi pedoman dalam beragamanya itu sudah beda. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang maksum hanya Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan mereka. Ya, mereka mengatakan yang maksum bukan hanya Nabi. Sehingga kalau misalnya kita diskusi berdebat sama mereka, mereka mengatakan Imam Ja'far mengatakan seperti ini. Ya, maka sudah tidak nyambung. Demikian pula keyakinan yang gulu seperti berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, ya, menjadikan mereka sebagai tempat untuk berdoa dan yang lainnya. Maka itu gulu dalam apa? Keyakinan. Ya, gulu dalam ucapan juga banyak. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang sufi di dalam berdoa dan berzikir dengan cara-cara tertentu. Ya, seperti anjuran membaca sholawat nariyah setiap malam 100 kali, 1000 kali. Nah, ini adalah gulu, pujian-pujian yang tidak mendasar. Ya, berdoa berzikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya, maka itu bersifat gulu. Ya, contoh kecil misalnya menambah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, dan gulu juga bisa dalam perbuatan. Seperti apa? Seperti misalnya orang yang berwudu, dia ulang-ulang terus wudunya. Ya, karena beranggapan belum sempurna. Ini bukan bentuk ihtiyat kehati-hatian, tapi ini adalah was-was. Jadi beda tipis jamaah sekalian antara kehati-hatian dan was-was. Ya, was-was seperti orang yang ya tadi udah berwudu, diulang lagi wudunya, diulang lagi. Padahal sudah sempurna. Atau sholat, kadang kita sholat di samping orang yang sholat itu nggak jadi-jadi, ya kan? Allah gitu kan? Ya, pas imam mau ruku baru dia jadi ruku, ya kan? Nah ini termasuk gulu, ya, gulu dalam amal perbuatan. Jadi gulu bukan hanya mencakup dalam perkara akidah, tapi juga ya mencakup dalam semua hal. Baik, jadi itu muqaddimah dari bab al-ghulu.
Kemudian kita akan bahas bab yang disampaikan oleh muallif, yaitu sebab utama kekufuran yang terjadi pada manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah al-ghulu fis sholihin. Siapakah orang yang disebut as-sholihin? Orang-orang soleh itu seperti siapa? As-soleh, orang dikatakan orang soleh, huwa alladhi qama bihaqqillahi wa haqqil ibad. Orang soleh adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Ya. Maka dari pengertian ini, orang dikatakan orang soleh itu bukan hanya ustadz, kiai, ya, tokoh, tetapi orang awam yang mungkin dia adalah orang yang rajin beribadah, menunaikan hak-hak orang lain, maka dia juga dikatakan orang soleh. Ya. Kenapa kita harus mengerti pengertian orang soleh, jamaah sekalian? Karena ini berkenaan tentang masalah-masalah yang sering kita dapati. Di antaranya adalah sunnah untuk mentahnik, ya kan? Nah, mentahnik tidak harus antum bawa ya anak antum ke ustadz. Yang penting antum lihat ada orang soleh, multazim bisunnah, rajin sholat berjamaah, rajin hadir kajian, kemudian juga dermawan, maka dia juga orang soleh. Ya, maka bisa anak kita tahnik kepada dia. Ya, atau juga meminta untuk didoakan. Ya. Jadi inilah makna orang soleh. 6. Kemudian ayat yang dibawakan oleh muallif di sini yaitu surat An-Nisa ayat 171. Yaitu ayat yang menjelaskan tentang sikap gulu yang dilakukan oleh ahlul kitab. Naam. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu Isa putra Maryam adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Kita jelaskan dulu tentang ayat ini. Allah panggil dengan kalimat ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab karena mereka berbeda dengan orang-orang musyrikin. Ya. Jadi ada dua macam yang disebut orang kafir. Yang pertama disebut ahlul kitab dan yang kedua disebut musyrikin. Keduanya ini berbeda dari sisi beberapa hukum. Tapi mengenai nasib mereka nanti pada hari kiamat sama. Fi nari jahannam khalidan fiha.
Mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka dikatakan ahlul kitab karena mereka pernah diturunkan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi yang merupakan kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa. Allah turunkan kitab kepada mereka, itu kitab Taurat. Iya. Kemudian orang-orang Nasrani, kaumnya Nabi Isa, ya Allah turunkan kepada mereka kitab berupa Injil. Itulah ahlul kitab. Adapun selain Yahudi dan Nasrani itu dikatakan musyrikin. Mereka yang menyembah api, yang menyembah patung-patung, dewa-dewa. Lalu kalau ada yang bertanya apakah ahlul kitab di zaman sekarang ini masih ada? Jawabannya masih ada. Iya. Orang Yahudi masih ada kan? Kemudian juga orang Nasrani yang mengikuti kitab Injil, yaitu Kristen, Katolik, terus apa lagi jemaah? Protestan ya. Iya, tiga ini. Mereka bisa dikatakan ahlul kitab. Tapi ingat ya mas sekalian, walaupun mereka ada yang meyakini Nabi Isa adalah Nabi Isa adalah Rasul bukan Tuhan, tetap mereka juga ancamannya adalah neraka jahanam. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya akan datang seorang nabi yang mereka wajib mengikutinya. Dan Nabi juga menegaskan orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak mengikuti risalahku, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadun Yahudiyun wala Nasroniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Iya, adapun Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi jemaah? Majusi, agama di negeri kita apa aja? Kejawen termasuk enggak? Sunda Wiwitan? Oh enggak ada ya. Nah, jadi mereka dikatakan musyrikin. Bedanya ya cuman itu aja, di mana sembelihan ahlul kitab itu dihalalkan untuk dimakan. Memang ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang sembelihan ahlul kitab di zaman sekarang, ya apakah masih berlaku atau tidak. Baik, kita tidak membahas masalah itu. Ya, jadi itu penyebutan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan tersebut agar mereka itu kembali kepada kebenaran, bahwasanya dahulu pernah diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Ya, seperti orang-orang Yahudi. Mereka sangat paham akan kedatangan nabi yang terakhir. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna kama ya'rifu abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kedatangan Nabi terakhir seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi selalu mereka sampaikan. Buktinya adalah ketika mereka berada di Madinah, ya mereka itu adalah orang-orang minoritas. Berkumpul di Madinah, Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, ya. Dan di Madinah juga ada dua suku kabilah Arab yang besar, yaitu Khazraj dan Aus. Biasa mereka sering berperang, bertikai gitu kan. Nah, ketika orang-orang Yahudi dizolimi, maka orang Yahudi selalu mengancam, tunggu saja, akan datang di tengah kami nabi yang akan bersama kami. Selalu diancam seperti itu. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya mereka itu paham akan kedatangan nabi yang terakhir. Tetapi ya ternyata ketika muncul nabi terakhir, dan mereka juga sudah tahu kenapa mereka milih Madinah, karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwasanya nabi terakhir itu akan hijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma, dan tempat yang banyak pohon kurmanya adalah Madinah. Ternyata nabi yang terakhir dari kalangan orang Arab, bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan mereka, ya, dari Bani Ismail. Akhirnya mereka pun
mengingkarinya. 6. Jadi janganlah kalian berbuat gulu pada agama kalian. Nah, ini sentilan kepada orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Al-Masih adalah Tuhan. Ya, padahal Allah katakan di sini Isa adalah utusan Allah. Ya, Allah ciptakan dengan kalimatnya. Yaitu kalimat apa? Kun. Ya, kalimat kun. Wa ruhu minhu, dan ditiupkan ruh kepadanya. Ini ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Mereka mengatakan itu dalam surat An-Nisa ayat 171 dikatakan wa ruhu minhu. Jadi ruh dari Allah. Mereka maknai wa ruhun minhu itu ruh bagian dari Allah. Ya, sekali lagi. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan wa ruhun minhu, Nabi Isa itu adalah ruh bagian dari Allah. Ya, padahal yang benar wa ruhun minhu artinya ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Jadi bukan bagian dari Allah seperti manusia-manusia yang lain. Yang kita semua hidup karena apa? Adanya ruh, dan ruh yang Allah tiupkan. 6. Kemudian Allah katakan di sini la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama kalian. Ya, la taglu ini mengandung masdar, yaitu guluan, berupa isim nakirah. Sedangkan dalam kaidah fikih, jika datang isim nakirah dalam konteks larangan, maka itu bersifat umum. Artinya larangan bersikap gulu di sini mencakup semua yang tadi kita sebutkan. Bersikap gulu dalam apa? Apa tadi? Keyakinan, kemudian ucapan dan juga perbuatan. 6. Iya, gulu dalam muamalah misalnya, dalam masalah adat istiadat. Yaitu seperti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Adat itu menjadi haram. Adat itu menjadi bid'ah jika diyakini itu merupakan bagian dari syariat. Paham jemaah? Jadi beda ini. Karena kadang ada orang yang kaku jamaah sekalian. Ya, apa saja enggak boleh. Ya, karena dianggap itu bukan bagian dari syariat. Adat istiadat seperti misalnya kebiasaan di masyarakat kita yang namanya memandikan jenazah itu di di keranda pemandian. Ya. Ini kebiasaan yang tidak mengapa. Tapi kalau kebiasaan itu dijadikan bagian dari syariat, seperti misalnya memandikan harus dipangku, ya, sebagian tempat kalau mandi jenazah harus diapain jemaah? Dipangku. Jadi harus dipangku, padahal ada keranda pemandian. Memandikan jenazah harus pakai kedebong pisang misalnya, yang diyakini itu bagian dari tata cara memandikan, maka itu adalah haram, termasuk perkara apa? Bid'ah. Tapi kalau misalnya memang nggak ada keranda, adanya kedebong pisang, nggak masalah. Ya, kalau ada keranda, dipakai keranda, ya maka itu lebih baik, artinya lebih mudah. Nah, nanti kita lanjutkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Jadi kalimat la taghlu fi dinikum ini larangan bersikap gulu mencakup dalam semua hal, baik dalam akidah, ya, muamalah, akhlak, dan juga dalam ibadah. Menambah-nambahi sesuatu yang sudah dijelaskan. Seperti misalnya yang namanya melempar jamarat masing-masing berapa kerikil jamaah? 7. Maka tidak boleh dia menambahinya, kurang puas, diambil kerikil sekepal, ya, atau juga melemparnya pakai sepatu, ya, karena beranggapan dia melempar seton. Maka ini juga tidak benar jemaah. Memang Nabi Ibrahim, ya, dikisahkan dia melempar syaitan. Tetapi yang kita lakukan, ya, bukan dalam rangka untuk melempar syaitan, tapi dalam rangka kita mengikuti sunnah beliau. 6. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat gulu, ya, pada asalnya itu ditujukan kepada ahlul kitab. Ya, kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. Tetapi ini juga mencakup larangan kepada kita. Kenapa? Karena pada asalnya kita juga tidak boleh mengikuti kebiasaan mereka. Ya, wala yakunu, Allah katakan dalam surah Al-Hadid, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelum telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka dan hati mereka menjadi keras. Jadi sekali lagi, larangan gulu dalam ayat ini, ya,
juga ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa bentuk gulu ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selain mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan? Baik. Jadi mereka punya bentuk gulu masing-masing. Yang pertama adalah sikap berlebih-lebihannya orang Yahudi. Dalam hal apa? Dalam hal keyakinan, di mana mereka meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ini gulu. Ya, ini keyakinan orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahud Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnu Maryam, al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih. Jadi Nabi Isa dikatakan Al-Masih sama seperti siapa? Dajjal. Tapi Al-Masih Nabi Isa ini Al-Masih yang baik, yang bagus. Dikatakan Al-Masih karena ya dia mengusap burung-burungan dari tanah bisa terbang dengan izin Allah. Adapun Dajjal dikatakan Al-Masih karena matanya terusap, yakni buta satu. Ya, ada pula yang mengatakan Al-Masih karena dia melakukan perjalanan di muka bumi sehingga semua permukaan tanah diusap ya dari Dajjal. Nah, jadi ini orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Kemudian yang kedua Nasrani. Nasrani menganggap bahwasanya Nabi Isa ya, ada yang menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, bahkan keguluan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa itu ada 3 macam. Ya. Jadi keguluan yakni sikap berlebih-lebihan orang Nasrani kepada Nabi Isa ada 3 macam. Yang ketiga-tiganya ini dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Isa adalah Allah itu sendiri. Jadi menganggap Isa adalah Allah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 17. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Berarti menganggap Allah itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah Allah. Nah. Kemudian yang kedua, menganggap Isa adalah anak Allah. Ini juga Allah kafirkan. Di dalam surat Maryam ayat 88, wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Tuhan yang Maha Pemurah, yang mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Ya, sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Nah, kita sholat isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu i'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya. 6. Jadi keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa sendiri itu bermacam-macam. Yang pertama, menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Iya. Yang kedua, menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya Allah juga kafirkan di dalam surat Maryam. Makanya Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Yang ketiga, menganggap bahwasanya Isa adalah satu dari yang tiga. Jadi satu dari yang tiga. Ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah salah seorang dari yang tiga. Inilah yang disebut dengan akidah Trinitas. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. 6. Jadi 3 keyakinan kufur yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka sendiri jamaah sekalian yang mengatakan Isa adalah Tuhan atau Isa adalah yang ketiga dari Tuhan yang tiga, mereka juga berselisih. Ya. Apakah Isa itu adalah satu bagian dari Allah atau Isa adalah tabiat tersendiri? Jadi ini juga terbagi menjadi 3 pendapat di kalangan mereka. Ada yang disebut dengan mazhab Nusturiyah, ya, mazhab Nusturiyah, yaitu mereka berkeyakinan bahwasanya dalam diri Isa itu ada 2 tabiat. Yang pertama tabiat Tuhan dan yang kedua tabiat manusia. Maka ketika Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, jadi Nabi Isa itu adalah ya Tuhan dan juga manusia. Ini ada 2 tabiat di dalam dirinya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah jelmaan Allah. Jadi Allah menempati diri pada Nabi Isa. Bayangan mudahnya adalah seperti gelas. Ini Isa. Ini menurut mereka ya. Kemudian dimasukkan ke dalamnya air. Iya, jadi ini ada 2 tabiat ya kan, ada gelas dan juga ada air. Jadi Allah menyatu pada diri Nabi Isa. Itu kata mereka. 6. Ternyata pemahaman seperti ini juga ada di kalangan umat Islam yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluknya. Keyakinan ini dikenal dengan keyakinan apa? Wahdatul wujud, al-hululiyah. Allah bersatu dengan makhluknya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Arabi, al-abdu huwa rabb, war-rabbu huwal abdu. Hamba adalah Allah, Allah adalah hamba. Jadi pada diri manusia itu ada 2 tabiat. Tabiat manusia dan tabiat ketuhanan katanya. Ini kufur jamaah sekalian. Ini mazhab yang pertama. Nah, mazhab yang kedua adalah Ya'qubiyah. Bukan pengikut Nabi Yakub, bukan, tapi disebut namanya mazhab Ya'qubiyah.
Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya Isa itu hanya satu tabiat, yaitu tabiat Tuhan, namun sekaligus tabiat manusia. Jadi bersatu antara tabiat Tuhan dan tabiat manusia. Sebagai mudahnya, seperti ya dalam satu gelas dicampur antara air putih dan kopi, jadi bersatu dia. Nah itu menurut mazhab siapa? Ya'qubiyah. Nah dan juga di kalangan mereka ada al-muwahhidin, berarti ahlu tauhid. Tapi ahli tauhid di zamannya. Kalau di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya ahlu tauhid di kalangan mereka. Yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya ya Allah tidak bersatu dengan Isa. Mereka yakini Nabi Isa adalah utusan Allah. Allah berikan risalah kepada Nabi Isa. Iya, ini ahlu tauhid. Tapi di zamannya, kalau sekarang ya sudah tidak ada. Siapapun yang meyakini dan mengikuti syariatnya Nabi Isa, maka dia telah kafir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian di kalangan para nabi dan rasul, apabila telah datang rasul terakhir, maka mereka wajib mengikutinya dan menolongnya, juga membelanya. Terbukti pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, yang mana Nabi melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya kan? Kemudian beliau menambatkan buruknya. Setelah itu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, diikuti oleh siapa? Para nabi dan rasul. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya Al-Fath bahwa ini menjadi bukti bahwasanya risalah Nabi kita Muhammad itu bersifat universal, mencakup seluruhnya, dan siapapun dia yang mendapati risalah beliau maka wajib untuk mengikutinya. Makanya para nabi dan rasul ikut sholat di belakangnya. Demikian pula ketika nanti Nabi Isa turun bertemu dengan Imam Mahdi di Menara Putih yang ada di Palestina. Nah, Imam Mahdi berangkat dari Madinah bersama pasukannya dalam rangka untuk memerangi Dajjal, dan bersama dengan itu Allah turunkan Nabi Isa. Bertemulah dengan Imam Mahdi dan tiba waktu sholat subuh. Nabi Isa dipersilahkan untuk menjadi imam. Nabi Isa menolak. Imam Mahdi lah yang menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Menunjukkan bahwasanya Nabi Isa juga ikut risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa selain dia disebut sebagai seorang nabi, Nabi Isa juga disebut sebagai seorang sahabat Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj dalam keadaan masih hidup. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi siapa? Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kelima bertemu dengan Nabi Harun. Keenam bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pertemuan Rasul kita Muhammad SAW dengan para nabi itu mereka dalam keadaan sudah meninggal. Berbeda dengan Nabi Isa. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Isa selain dikatakan sebagai seorang nabi, dia juga sebagai seorang sahabat. Kalau kita ditanya, siapakah sahabat yang terakhir meninggal dunia? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan turun. Dia akan tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. 40 tahun setelah Allah turunkan, atau 40 tahun ini setelah dijumlah dari masa hidupnya di dunia sebelum dia diangkat. Ya. 6.
Jadi itu berkaitan dengan sikap gulu kepada Nabi Isa. Jadi pada intinya jamaah sekalian, walaupun ayat ini ya ditujukan kepada, nah demikian pula kalau kita sudah mengetahui sikap gulu yang lain, dimanapun ustadz ini ada, dia hadir jamaah sekalian. Ini orang yang miskin jamaah, ya sama saja dia meninggal sekalian. 1000 orang yang hanya mengkhususkan, tentunya keilmuan seseorang itu terbatas. Kita perlu menambah yang di situ diisi oleh ustadz-ustadz yang lurus manhajnya, akidah kan baladul ilm, kota ilmu jamaah sekalian. Yang Allah saja menjaga kota Madinah dari masuknya Dajjal jamaah sekalian. Ya, maka mereka yang tidak mau menuntut ilmu dari orang-orang yang lulusan dari Madinah, sama saja mereka yang mengharamkan ilmu darinya. 6. Itu termasuk sikap apa? Gulu, berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu. Baik, saya kira cukup. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dalil yang kedua, dan juga tadi saya lupa untuk sampaikan tentang mafsadat gulu, ya, kerusakan-kerusakan dari sikap gulu. Ada pertanyaan?